jadi satu penelitian. Nah, sekarang yang masalah transportasi ya, yang produksi sudah kita selesaikan. Nah, ini transportasi itu seperti ini kurang lebih. Nah, jadi masalah transportasi ini sebenarnya juga masih ada hubungan dengan pemrograman linier ya, tapi dia lebih ke pendistribusian. Nah, yang pertama kali dulu yang menemukan adalah seorang ini ya ilmuwan ya namanya Hitchcock tahun 41. Terus masalah transportasi ini merupakan permasalahan pengaturan distribusi barang dari sumber ke tujuan. Pokoknya ada barangnya, ada bisa dilihat gitu ya, sumber dan ada tujuan. Sumbernya tidak terbatas, tujuannya juga tidak terbatas. Semakin besar berarti semakin kompleks. Nah, berarti semakin kita membutuhkan alat ya atau algoritma untuk memecahkan optimalisasi pendistribusian ini. Nah, terus di dalam metodenya, biasanya metodenya ini banyak sekali transportasi ini. Kalau Anda browsing ya, metode transportasi itu bahkan sampai sekarang itu masih terus dikembangkan gitu ya. Dulu sudah banyak, yang top-top juga sudah banyak, tetapi sampai sekarang dia masih berkembang terus. Jadi peneliti-peneliti ini dia kan mengembangkan metode berdasarkan metode sebelumnya. Dicari kelemahannya, terus diupdate lagi. Jadi sampai sekarang masih terus mencari yang terbaik itu bukan hasilnya, tetapi biasanya mungkin ya iterasinya mungkin lebih sederhana, perhitungannya mungkin lebih sederhana misalnya. Jadi bisa diuji ketika menggunakan metode A dan metode B. Oh, metode yang kemarin nih terlalu panjang. Oh, ternyata saya dapat nih yang lebih sederhana caranya. Nah, itu kan penemuan gitu. Nah, terus langkahnya ini biasanya ada dua nanti. Ada namanya istilah solusi visible awal dan istilah solusi visible akhir. Jadi penyelesaian transportasi ini dua langkah. Pertama, Anda harus mencari solusi awal dan solusi akhir yang kedua. Nah, solusinya metodenya beda. Solusi awal ini beda, solusi akhir juga beda. Tapi kalau mau sampai dapat hasil optimalnya, dia harus diselesaikan sampai solusi akhir. Gitu. Nah, tujuannya untuk mengalokasikan barang dari produsen ke konsumen atau dari sumber ke tujuan dengan meminimalkan biaya yang paling minimal ya. Kalau minimal biayanya kan labanya pasti lebih besar. Nah, rumusnya nanti secara matematis seperti ini. Minimum CX ya, dari mana? Dari IJ, maksudnya I itu sumbernya, J-nya tujuan. Jadi C-nya ini harga biaya pendistribusiannya, gitu, uang transportnya, dikali dengan X-nya itu jumlahnya nanti yang harus didistribusikan. Misalnya barangnya 5, ya berarti dikali kalau dia harga transportnya 1.000, berarti 5 kali 1.000, ditambah, karena sigma, jadi ditambah sejumlah apa? Sejumlah sumber dan tujuannya. Kalau sumbernya 2, tujuannya 3, berarti ada berapa? Ada 6, ini ya, ada 6 kombinasi berarti. Misalnya pabrik 1, pabrik 2, gudang 1, gudang 2, gudang 3, berarti kan ada 6 kombinasi transportasi. Nah, terus ada ciri khas di pemrograman linear transportasi ini, kendalanya selalu berbentuk sama dengan. Kendalanya selalu berbentuk sama dengan. Jadi dia bisa dikerjakan pakai simplex, bisa banget. Tapi pakai simplex, big M atau 2 fase kan, karena dia sama dengan, berarti mengandung R. Gitu. Bisa pakai simplex, sangat bisa. Tetapi yang kita pakai metode yang berbeda karena sudah khusus transportasi dan ternyata kalau kita menggunakan metode simplex itu ketemunya sih harusnya sama, tetapi akan lebih sulit karena pengerjaannya pasti lebih banyak, iterasinya lebih banyak, maka ada metode-metode khusus untuk transportasi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ini ya, ini keterangannya. Terus ini J-nya ini ini A-nya jumlah persediaan, ini B-nya jumlah kebutuhan. Nah, ini contohnya. Ya, jadi sebelum masuk ke contoh, nanti metode-metode yang kita pelajari di sini ada banyak ya. Nanti untuk metode visible awal aja, kalau Anda mau browsing boleh metode-metode transportasi. Nah, masalah transportasi kan tadi ada solusi awal, ya, mencari solusi visible awal.
ya, dan solusi akhir. Nah, solusi visible awal aja itu banyak sekali. Ada metode nanti yang pertama nanti kita pelajari risk cost. Terus ada metode Vogel. Ya, Vogel atau Farm. Terus ada metode Northwest Corner. Anda silahkan browsing, pasti ada Northwest Corner. Dan lain-lain ya, banyak sekali. Ini untuk visible awal aja. Nah, visible akhirnya yang biasanya sih ya, yang populer itu ada metode stepping stone. Dan ada metode Modi. Ini masih ada lagi yang lain. Visible awal ini banyak sekali. Ada metode allocation method. Saya kemarin pernah penelitian pakai metode ini, namanya allocation table method. Nah, ini termasuknya agak baru, ini 2016. Kalau yang ini udah agak lama, tapi memang semuanya ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya, dan lain-lain masih banyak sekali. Nah, kita lihat waktunya. Mungkin saya kasihnya 2 metode visible awal dan 1 metode visible akhir. Kalau enggak nanti enggak selesai karena ini panjang dan terlalu banyak metodenya. Jadi kita pilih saja mana yang mau kita pakai gitu. Itu ya. Ini salah satu metode yang ada di masalah transportasi. Nah, nanti yang pertama kita pelajari minggu ini yang risk cost dulu. Yang visible awalnya risk cost, nanti sama stepping stone. Nah, contohnya seperti apa? Masalahnya seperti ini. Saya dibaca dulu. Nah, misalnya di sini ada sebuah kasus ya, perusahaan pupuk mempunyai 3 pabrik yang berada di Jawa Tengah, Brebes dan Magelang. Di Jawa Tengah yaitu Brebes, Magelang dan Sukoharjo. Jadi ada 3 tempatnya gitu. Kemudian dia pasti selalu punya tujuan. Ya, punya. Jadi ciri transportasi ini dia selalu punya sumber dan tujuan. Sumbernya ada, misalnya pabrik, gudang, toko misalnya gitu ya. Terus tujuannya juga ada. Mau kemana didistribusikannya kan gitu ya. Nah, ini kebetulan dia pabrik sama distributor. Pabriknya 3, distributornya juga 3. Distributornya ada di Purwokerto, Jogja, dan Semarang. Gitu ya. Ini ciri-cirinya masalah transportasi. Nah, kemudian selain itu, dia punya sumber dan tujuan. Permasalahannya adalah bagaimana alokasi banyaknya pupuk dari masing-masing pabrik yang harus didistribusikan per minggunya ke masing-masing distributor supaya bisa memberikan biaya transport yang minimal, tetapi persediaannya selalu habis dan permintaannya selalu terpenuhi. Nah, inilah yang disebut optimalisasi transportasi. Nah, jadi selain itu harus ada data ini. Nah, nanti ini diambilnya dari mana? Dari instansinya, gitu. Anda harus tanya ke sana, misalnya seperti ini. Kan tadi yang mau didistribusikan pupuk ya. Nah, tapi setiap pabrik itu kan pasti punya kapasitas produksi kan ya, setiap minggu atau setiap bulan gitu. Boleh. Nah, di Magelang dia punya kapasitas produksinya 120 kilo per minggu. Di Sukoharjo punya kapasitas produksi 80 kilo per minggu. Di Brebes punya 80 kilo per minggu. Nah, ini kapasitasnya di setiap pabrik. Jadi jumlah total dari seluruh pabrik dia punya 280 kilo per minggu instansinya. Nah, terus sedangkan permintaan per minggu kan juga ada pastinya. Ya, setiap minggu, ya ini berdasarkan data saja ya dari sana. Dari distributor Purwokerto, dia meminta 150 kilo. Dari Jogja 70 kilo, dan dari Semarang 60 kilo. Nah, kalau di jumlah 280 kilo, ini adalah ciri-ciri masalah transportasi seimbang. Artinya, antara permintaan dan kapasitas dia sama jumlahnya. Jadi ada 2 kasus transportasi secara garis besar, jadi ada yang seimbang, ada yang tidak seimbang. Kalau tidak seimbang itu kalau kapasitasnya lebih kecil dari permintaan atau permintaannya lebih kecil dari kapasitas. Boleh, kan memang kenyataannya di dalam masalah sehari-hari bisa seperti itu ya. Jadi ada kasusnya
kapasitasnya lebih sedikit daripada permintaan. Nah, terus gimana? Nah, nanti kita pelajari juga. Jadi yang pertama seimbang dulu nih. Kalau nggak seimbang, nanti diseimbangkan. Ini adalah data yang harus Anda peroleh. Ada kapasitas, ada permintaan dari masing-masing pabrik dan distributor. Nah, selain itu ada biaya transportnya. Karena kita mau meminimalkan biaya transport, jadi harus ada, Anda harus punya data biayanya ini. Kan dari sana kan pasti ada, karena dia sudah biasa mengirimkan barang dan sudah tahu kira-kira biayanya berapa sih kalau mengirimkan barang dari pabrik ke distributor gitu kan ya, per item. Nah, dari Magelang ke Purwokerto ini per kilo ya, per kilo itu 8.000. Dari Magelang ke Jogja 5.000 dan seterusnya. Dari Brebes ke Semarang 10.000. Ini data dari masing-masing pabrik ke distributor, biaya pengirimannya segini nih per kilonya. Nah, jadi ada 3 data ya. Data kapasitas, data permintaan, dan data biaya. Nah, sehingga kalau kita sudah punya ketiganya data ini, berarti kita sudah bisa mau merumuskan pemodelan pemrograman linearnya gitu. Nah, permasalahannya kan dari data-data ini adalah gimana sih mengalokasikan atau mendistribusikan semua pupuknya dari setiap pabrik ini, dari Magelang, Sukoharjo, Brebes ke Purwokerto, Jogja, Semarang, supaya meminimalkan total biayanya dan mau ini kapasitas dan permintaannya dia terpenuhi kan gitu. Nah, caranya yang pertama, kalau ini kan kasusnya ya atau soalnya, berarti Anda harus membuat sama variabel keputusannya dulu, kan dibikin program linear kan variabel keputusannya dulu. Kalau produksi kemarin kan X1, X, karena dia ini melambangkan sumber, J-nya ini tujuannya. Gitu. Jadi kalau di sini kan ada 3 pabrik dan 3 tujuan ya, berarti X11 Magelang ke Purwokerto, X12 Magelang ke Jogja, Magelang ke Semarang. Jadi ada berapa X-nya nanti? Ada berapa kombinasinya? Ada berapa? 9. Ada 9 ya. Jadi X11, X12, X13 sampai X33. Jadi variabel keputusannya Anda buat ada 9. X11 jumlah pupuk yang didistribusikan dari Magelang ke Purwo. X12 jumlah pupuk yang didistribusikan dari Magelang ke Jogja. Sampai X33 jumlah pupuk yang Anda distribusikan dari Brebes ke Semarang. Nah, itu yang mau kita hitung. Berapa jumlahnya supaya meminimalkan biaya transport. Gitu. Itu adalah variabelnya. Kemudian fungsi tujuannya sama, minimalkan. Kalau dia di simplex kemarin bisa max, bisa min, tapi kalau di transportasi dia harus min. Karena sudah spesifik dia mau meminimalkan biaya. Nggak mungkin biaya dimaksimalkan. Jadi selalu fungsi tujuannya minimal Z. Nah, minimalnya apa yang diminimalkan biayanya tadi? Kan kita tahu datanya dari sini tadi. 8.000, 5.000, dan seterusnya kan. Nah, berarti kan kalau mau kita totalin biayanya kan 8.000 dikali X11 kan gitu ya. X11-nya kan tadi pupuk dari Magelang ke Purwo. 5.000 dikali X12, 6.000 dikali X13, dan seterusnya sampai 10.000 dikali X33. Itu adalah total biaya transportasi dari biaya masing-masing sumber ketujuan dikali dengan yang mau dihitung jumlah pupuknya tadi, pupuk alias pupuk yang harus dikirimkan. Jadi dapatlah ini biaya transportnya. Disederhanakan ya supaya nanti kita mudah menghitungnya. Nanti kalau sudah hasilnya ketemu baru dikembalikan dalam ribuan lagi. Ini sementara dibuat jadi 8, 5 dan seterusnya. Ini boleh untuk memudahkan perhitungan. Nah, itu fungsi ininya, fungsi tujuannya. Lah fungsi kendalanya gimana? Kalau di fungsi kendala, kalau di simplex kan ada 3 jenis ya, kurang dari, lebih besar, sama dengan, atau sama dengan. Tapi kalau di transportasi dia hanya sama dengan nih, sudah dituliskan di sini rumus umumnya. Dia selalu berbentuk sama dengan. Tujuannya min, kendalanya selalu berbentuk sama dengan. Ya, jadi nggak mungkin lebih besar, nggak mungkin lebih kecil. Kenapa? Karena dia diasumsikan dia harus memenuhi jumlah kapasitasnya pas, dan harus memenuhi jumlah kebutuhannya pas, harus sama. Kalau dia mau optimal harus sama, kalau lebih besar kan jadinya nggak optimal, atau lebih kecil. Jadi kenapa sama dengan? Karena harus pas antara permintaan dan persediaan. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Ini dari mana? Yang 3 ini adalah kendala kapasitas,
yang saya kasih warna biru, misalnya ini. Ya. Kenapa 3? Karena ada 3. Kan kapasitasnya kan ada 3 pabrik ya. 120, Magelang, Sukoharjo 80, Brebes 80. Jadi ada 3 kendala kapasitas di 3 pabrik. Nah, ditulisnya seperti ini. Kenapa? Maksudnya X11 tadi kan pabrik ya, jumlah pupuk yang dikirimkan dari pabrik 1 ke 1. Berarti pabrik Magelang ke ini kan, Magelang ke Purwokerto, Magelang ke Jogja, Magelang ke Semarang ya. Ini kan X11. Ya kan? Ini kan X11. Terus ini X12. Ya, ini X13. Terus ini X21. Ini X22. Ini X23. Ini X31. Ini X32. Ini X33. Nah, ini kan sudah kita simpulkan tadi. Nah, kenapa dia bentuk kendalanya seperti ini? Karena yang pertama, kendala Magelang itu kan kapasitasnya tadi 120 kilo. Berarti dengan kata lain, kalau si Magelang mau mengirimkan pupuknya dari Magelang ke masing-masing distributor, dia harus sama dengan 120, karena dia punyanya cuma 120. Sama. Ya kan? Karena Magelang ini kan cuma punya 120 kilo. Ya, makanya dia cuma bisa ngirimkan dari Magelang ke Purwokerto, ditambah dari Magelang ke Jogja, ditambah dari Magelang ke Semarang, ya harus pas. Kalau lebih kecil ya nggak optimal, lebih besar juga nggak optimal, nggak sesuai. Makanya harus sesuai permintaannya. Hanya bisa mengirimkan 120 kilo totalnya, kan gitu. Karena dia cuma punya 120. Makanya rumusnya jadi seperti ini. X11 berarti kan mengirimkan dari Magelang ke Purwokerto, dari Magelang ke Jogja, dan dari Magelang ke Semarang, ini X13 harus sama dengan 120. Itu ya. Nah, yang kedua, ini kan kapasitasnya si Sukoharjo. Dia punya, emang kapasitasnya 80. Berarti sama, Sukoharjo ke Purwokerto, Sukoharjo ke Jogja, dan Sukoharjo ke Semarang, dia harus 80. Yang terakhir, kapasitasnya Brebes, dia juga cuma bisa mengirimkan 80, karena kapasitas produksinya 80. Berarti dari Brebes ke Magelang, Purwokerto, Brebes ke Jogja, dan Brebes ke Semarang, dia di total hanya bisa sama dengan 80. Itu namanya kapasitas produksi ya, kapasitas ini. Ya, produksi atau supply. Nah, terus yang di bawahnya ini adalah kendala permintaan. Jadi kendala dalam masalah transportasi dia selalu 2 jenis. Selalu, nggak ada lebih dari itu. Hanya 2 jenis dan selalu 2 jenis. Yang pertama kendala kapasitas dan kendala permintaan. Ya. Selalu seperti itu. Tinggal ada berapa kendala-kendala yang ada, atau jumlah pabriknya atau jumlah gudangnya berapa. Kalau tadi kan kebetulan 3 pabriknya, ininya juga 3 kan distributornya, jadi kendala kapasitas gudang 3, kendala kapasitas pabrik 3. Nah, yang coklat ini adalah kendala permintaan, karena dari Purwokerto mintanya kan 150 kilo, Jogja 70, Semarang 60. Nah, sehingga ini bisa dibaca, kalau berarti kan Purwokerto itu distributor. Nah, berarti dari Magelang ke Purwokerto, ditambah dari Sukoharjo ke Purwokerto, ditambah dari Brebes ke Purwokerto. Berarti kan X11 ditambah X21 ditambah X31 harus memenuhi permintaannya dia, kan gitu. Jadi dari pabrik-pabrik ini kalau mau mengirimkan ke Purwokerto kan harus sesuai permintaan dia sebesar 150 kilo. Makanya rumusnya jadi kayak gini. X11 dari pabrik Magelang ke Purwokerto, X21 dari pabrik Sukoharjo ke Purwokerto, X31 dari pabrik Brebes ke Purwokerto, dia totalnya harus sesuai permintaannya si Purwokerto kan 150. Yang ini juga sama permintaannya si
Jogja, dan Semarang. Dari masing-masing pabrik ngirimkan ke distributornya itu harus totalnya 70 dan 60. Dan jangan lupa nanti setiap variabel itu harus bernilai positif. Ya, XIJ-nya harus lebih besar sama dengan 0, karena ini benda real. Jadi nggak mungkin berharga negatif. Maka ditulis saja XIJ harus lebih besar sama dengan 0. Kalau misalnya nanti dimasukkan ke POMWIN, itu tulisnya satu persatu ya, X11, X12, X13, sampai X33, ini harus, jadi X11 lebih besar sama dengan 0, X12 lebih besar sama dengan 0, gitu. Jadi diurutkan ke bawah, berarti ada 9 yang Anda harus tulis di POMWIN-nya, di aplikasinya, kalau mau keluar hasilnya sesuai. Karena ini kan saya rumuskan supaya lebih sederhana aja. Nah, ini adalah pemrograman linear masalah transportasi. Ada fungsi tujuan, meminimalkan biaya, dan ada fungsi kendala yang terdiri dari kendala kapasitas produksi dan kendala kapasitas permintaan. Sesuai dengan yang ada di instansi sana. Jadi datanya dari sana. Sampai sini bisa atau ada pertanyaan? Harus dalam bentuk sama dengan ya, jadi nggak lebih besar, nggak lebih kecil. Oke. Yang lainnya gimana? Aman, Bu. Benar. Oke, kalau sudah diikutin ya, nanti kalau pas mengerjakan Anda kesulitan ini agak butuh memang pemahaman yang ekstra gitu. Nah, sampai sini sebenarnya semua prosesnya tuh sama, harus dirumuskan dulu baru dikerjain. Nah, kita bisa menyelesaikannya ini pakai metode yang tadi ini. Pakai metode ini tadi. Ada dua langkah ya, visible awal dan visible akhir. Jadi ada list cost, Vogel, dan Northwest, ada stepping stone dan Moody. Ini yang saya mau kasih yang list cost sama stepping stone dulu. Ya. Nah, tetapi ada kemudahan yang lebih gitu dari masalah transportasi karena dia khusus. Nah, Anda bisa menggunakan tabel transportasi. Setelah dapat pemrograman linearnya itu tadi, Anda bisa bawa ke tabel transportasi. Kita selesaikan dulu sekarang yang tadi PL-nya tadi pakai metode list cost atau visible awalnya list cost atau ongkos termurah. Ya, istilahnya kan metode ongkos termurah. Nah, ini algoritmanya ada nanti di slide 9 ya, caranya. Anda nanti bisa baca. Terus di bawahnya tuh ada tabelnya seperti ini. Ini tak hapus-hapusin dulu ya. Saya kasih sampai list cost-nya dulu deh, biar nanti bisa Anda pelajari dulu. Mungkin stepping stone-nya minggu depan. Jadi saya mau kasih soal dulu, baru nanti kita lanjutkan stepping stone-nya. Yang penting list cost-nya bisa dulu. Ini namanya tabel transportasi ya. Jadi ada istilah tabel transportasi, ada istilah tabel simplex, tergantung nama algoritma yang mau dipakai. Kalau yang PL-nya si produksi kan pakainya penyelesaiannya pakai metode simplex, makanya pakainya metode tabel simplex. Kalau ini kita pakai metode transportasi, jadi kita gunakan tabel transportasi. Nah, ini kita hapus. Oke. Nah, ini tabel transportasi, ini saya hapus aja. Gitu. Ini biarin aja, nanti kita pakai yang ini juga dihapus. Oke. Itu ya. Nah, ini namanya tabel transportasi nih yang kosong. Nah, ini sesuaikan aja nanti pabriknya atau sumbernya itu ada di sebelah sini yang pakai baris, berarti Magelang, Sukoharjo, Brebes. Kalau mau Anda ganti boleh kan ya, nanti misalnya ada 5, Anda bikinnya ya berarti ada 5 baris. Nah, tujuannya ada yang di kolomnya. Jadi yang di kolomnya ini tujuannya. Kalau tadi kan saya distributor ya, misalnya Anda gudang ya, gudang 1, gudang 2 dan seterusnya. Misalnya ada 5 berarti gudangnya kolomnya ditambahkan jadi 5. Kalau ini kan 3, berarti 3 baris 3 kolom. Kalau Anda 5 ya berarti 5 baris 5 kolom. Gitu. Nah, kemudian yang paling bawah ini nanti total permintaan. Yang sebelah kanan ini nanti adalah kolom kapasitas.
Bisa juga kadang-kadang disebut dengan supply and demand. Ya, ini supply-nya, kapasitas, ini demand-nya, permintaan. Nah, terus tinggal kita isikanlah. Si kapasitas Magelang tadi berapa? Produksinya di sini. Berapa? Berapa? Nggak ingat. Ini. Berapa kapasitas Magelang? 120. Oke, berarti nanti Anda tulis di sini sesuaikan dengan yang ada di data 120. Sukoharjo 80. 80. Brebes 80. 80. Nah, ini tuliskan dulu ya. Terus permintaannya nanti taruh di bawah. Tadi permintaannya adalah ini. Ini ya, Purwokerto 150, Jogja 70, Semarang 60. Nah, berarti nanti tinggal Anda taruh di sini. 150, 70, 60. Oke. Nah, totalnya karena ini adalah metode transportasi seimbang, dia harus sama antara dijumlahkan ke bawah dan dijumlahkan dari samping kiri ke kanan. Ini namanya transportasi seimbang. Jadi jumlah kapasitas dan permintaannya dia harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa dikerjakan. Ya, kalau nggak sama berarti ada salah soal. Gitu. Nanti kalau cari soal Anda harus pastikan kapasitas dan permintaannya harus sama. Kalau nggak seimbang, nanti kita tetap seimbangkan. Ada caranya, tapi kita pakai kerjakan yang seimbang dulu. Nah, sehingga ini kita total jadi berapa? 280 ya. Ya nggak? Ini kan 120 tambah 80, ini 150 tambah 70 tambah 60. Jadi dijumlahkan dari atas ke bawah sama dengan dari kiri ke kanan. Kita tulis di sini. Nah, kemudian ini saya bagi dua karena ini untuk menuliskan harganya yang sebelah sini. Yang ini nanti yang kita isi. Kotak-kotak yang sebelah kiri yang kita isi, yang sebelah kanan itu harganya. Harganya tadi sudah kita dapat dari sini. Nah, Magelang, Jogja, Semarang kan 8.000, 5.000, 6.000. Berarti kita bisa tuliskan ini di sini. Kita bisa sederhanakan supaya lebih mudah, sehingga Anda bisa bagi menjadi 1.000 dulu. Dibagi dengan 1.000, jadi 865 ya. Ribuannya dihilangkan lah gitu. 856 salahnya. 856. Terus yang mana ini? Sukoharjo, kita lihat lagi. Dapatnya 15, 10, 12. 15, 10, 12. 15, 10, 12. Yang Brebes adalah berapa nih? Ya, 9, 10 ya. Ini jangan sampai salah, nanti kalau salah juga jadi salah hitung. Oke, sampai sini bisa? Sampai sini dipahami masuk-masukannya angkanya? Bisa ya? Nah, sekarang kita mulai iterasinya atau algoritma metode least cost-nya atau ongkos termurah. Anda tinggal lihat di sini nanti lupa. Yang pertama, setelah membuat tabel transportasi gitu ya, sudah jadi kan ya. Anda pilih kotak dengan biaya transport termurah. Alokasikan ke kotak tersebut sebanyak yang memungkinkan. Ada berapa? 9. 9 ya. Yang mau kita hitung kan ada 9. Nah, dari 9 kotak, yang mana yang paling murah? Brebes, Purwokerto. Ya, yang 3 ya. Kalau nanti yang paling murah ada 2 atau ada 3, Anda boleh pilih salah satu. Tapi kalau cuma satu, ya itu yang pasti terpilih kan gitu. Tapi misalnya 3-nya nih ada 2 gitu. Di sini juga 3. Oh, berarti Anda harus tetapkan yang salah satunya. Boleh yang mana aja. Gitu ya. Nah, karena ini yang paling murah cuma 31 ini ya sudah, berarti dia yang kita jadikan awal jawaban yang pertama. Nah, kalau sudah dapat yang 3 ini yang termurah. Nah, kotak dari Brebes ke Purwo ini yang kita isi pertama kali gitu. Kita isikan di situ semaksimal mungkin berapa yang harus didistribusikan dari Brebes ke Purwokerto kalau kapasitas Brebesnya cuma 80,
Tapi Purwokerto mintanya 150. Nah, jadi dari Brebes ke Purwokerto tuh paling maksimal ngirimnya berapa? Berapa? Sekali lagi ya. Dari Brebes ke Purwokerto kan tadi terpilih nih karena ongkosnya paling murah. Kan gitu. Tapi Brebes itu kapasitasnya cuma 80, sedangkan Purwokerto ini mintanya 150. Kan dia distributor nanti. Nah, jadi yang paling banyak atau paling maksimal si Brebes tuh bisa ngirim ke Purwokerto berapa? Sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan permintaannya. Ya, ya cuma bisa 80 kan? Karena apa? Karena dia cuma punya kapasitas 80. Paling banyak dia bisa kirim ya 80. Ya udah di sini berarti pertama kali Anda isi semaksimal mungkin 80. Secara logika gini, kalau Anda punya banyak pilihan untuk mengirimkan barang dan Anda mau meminimalkan biaya, Anda kan pasti pilih yang ongkosnya paling murah dulu kan yang dikirim. Ya nggak? Yang paling banyak. Yang mahal-mahal kan nanti dulu. Kan gitu. Anda kalau mau minimalkan biaya kan pasti pilihnya seperti itu. Yang penting nanti kapasitas sama permintaannya terpenuhi. Nah, cara kerjanya si ongkos termurah ini seperti itu. Nah, berarti Brebes kan habis kan ya? Iya nggak? Karena kapasitasnya dikasih ke Purwo semua, ya kan? Nah, berarti dari Brebes ke Jogja sama ke Semarang kebagian nggak? Tidak. Habis. Nah, berarti kalau nanti dari Brebes sudah habis, Anda tinggal kasih tanda cross. Artinya, tidak ada pengiriman dari dari Brebes ke Jogja dan Semarang. Berarti baris ketiga ini sudah close, sudah ditutup ya. Kenapa? Karena kapasitas Brebesnya sudah habis. Nah, berarti ini satu iterasi selesai gitu. Sekarang Anda lihat kotak yang belum terisi. Lanjutkan seperti tadi. Berarti tinggal berapa sisa kotaknya? 6. 6. Nah, dari 6 ini yang udah terisi nggak usah dilihat ya. Berarti tinggal 6. Dari 6 ini cari lagi biaya yang paling murah. Yang mana? Nah, berarti ini yang diisi selanjutnya. Gitu. Berarti yang paling murah kan dari Magelang ke Jogja nih. Nah, Anda isikan semaksimal mungkin berapa yang bisa dikirim dari Magelang ke Jogja. Ya, jika kapasitasnya 120, tetapi Jogja mintanya cuma 70. Ya nggak mungkin kan lebih kita ngasihnya sesuai permintaannya dia 70 kan gitu. Ya kan? Karena Jogjanya mintanya cuma 70 aja. Berarti kapasitas yang berarti yang harus ditutup yang mana nih? Karena Jogja sudah terpenuhi, berarti dari Magelang kita yang close atau Jogja yang kita close? Kan Jogja sudah terpenuhi kan? 70 kan permintaannya kan? Sudah dikirim dari Magelang. Berarti Sukoharjo kan nggak perlu ngirim lagi kan? Berarti di sini yang di close gitu. Ya nggak? Kenapa? Karena 70 ini si Jogja sudah penuh. Jadi si Jogja, Sukoharjo ke Jogja di close aja, udah selesai karena Jogja sudah terpenuhi semua. Tapi kalau Magelang belum, karena masih ada sisanya kan di sini, masih ada 50 lagi. Nah, sekarang kolom kedua berarti udah close. Kolom Jogja atau distributor Jogja udah close. Tinggal 4 kotak nih. Nah, lagi berulang lagi kayak tadi. 4 kotak ini cari lagi yang termurah. 8, 15, 6, 12. Berarti kan 6 ya? Ya. Yang Magelang ke Semarang. Nah, Magelang ke Semarang berapa yang harus dikirimkan yang paling optimal jika Semarang, betul, Semarang soalnya mintanya 60, ya kan? Tapi Magelang dia memang punya 120, tapi kan sudah diambil Jogja tadi ya, 70 ya. Jadi dia sebenarnya tinggal 50 kan sisanya kan, ya enggak? Paham nggak? Ya kan? Nah, makanya dari Magelang ke Semarang cuma bisa ngasih 50. Gitu. Berarti kan Magelang habis kan ya? Maka Magelang ke Purwo dia close. Ya. Nah, sekarang karena Magelang sudah nggak ada, tinggal 2 kotak, ya udah kita pilih lagi yang paling murah lagi, berarti antara 15 sama 12 di sini. Gitu. Sukoharjo Semarang berapa? 10 ya, karena Semarang sudah 50, maka tinggal kurang 10 dari Sukoharjo. Terakhir yang ini berapa? 70.
Nah, ini adalah algoritma metode least cost. Caranya Anda cari yang biaya termurah, alokasikan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas atau permintaannya. Biasanya diambil yang lebih kecil antara keduanya. Gitu. Tapi maksudnya adalah yang memenuhi yang mana gitu. Berarti itu yang Anda tuliskan. Nah, ini kalau Anda cek, coba deh dihitung ke kanan. Ini kan 0. Ya. Kalau Anda hitung ke kanan, ini harus sama dengan 120. Ini kan 0 ya, tambah 70, tambah 50. Berarti sudah sesuai kan kapasitasnya. Jadi dari Magelang ke Jogja ke Semarang, dia ngirimnya sudah sesuai kapasitasnya, 120. Dari Sukoharjo ke Purwokerto, ke Jogja, ke Semarang, kalau dihitung, jumlahnya juga harus sesuai kapasitasnya 80. Dari Brebes ke Purwokerto, ke Jogja, ke Semarang, kalau dihitung, totalnya juga harus 80. Terus, selain itu, Anda jumlahkan ke bawah. Jadi ke kanan sama, ke bawah juga harus sama. Kalau dihitung dari atas ke bawah, permintaan ya berarti Magelang ke Purwokerto, Sukoharjo ke Purwokerto, Brebes ke Purwokerto, kalau dijumlahkan sudah sesuai permintaannya Purwokerto, 150 ya, ini 70, 80. Jogja juga sama. Magelang, Sukoharjo ke Brebes ngirimin ke Jogja masing-masing harus jumlahnya 70 sudah sesuai permintaan. Magelang ke Semarang, Sukoharjo ke Semarang dan Brebes ke Semarang kalau di total harus sesuai permintaan. Nah, kalau sudah sama dijumlahkan ke kanan dengan kapasitasnya sama, dijumlahkan ke bawah dengan permintaannya sama, berarti dia sudah sesuai. Berarti visible awalnya sudah ketemu. Nah, berarti yang kita dapatkan kan X-nya ini kan yang ini tadi. Magelang ke Purwo berarti kan 0, Magelang ke Jogja 70, Magelang ke Semarang 50 kan gitu ya. Dan seterusnya Brebes ke Semarang 0. Sehingga kita masuklah ke fungsi tujuannya. Dikalikan dengan biayanya masing-masing. Berarti kan Magelang ke Purwo tadi 8.000 nih. Tinggal Anda kalikan 0 kali 8 di sini, tambah 70 kali 5, tambah 50 kali 6, tambah 70 kali 15, tambah 0 kali 10, tambah 10 kali 12, tambah 80 kali 3, tambah 0 kali 9, tambah 0 kali 10. Nah, dihitung nanti didapat 2060. Tapi kalau kita kembalikan, tadi kan ribuan ya, maka dikembalikan lagi jadi 2.060.000. Nah, ini adalah solusi visible awal. Ini adalah solusi, tetapi bisa dia optimal, bisa juga belum. Artinya optimal bagaimana? Jangan-jangan masih ada yang lebih murah dari 2.060.000, tapi tetap optimal di sini. Ini kan sudah memenuhi, tapi belum tentu dia yang paling murah. Bisa jadi ada jawaban lain, angka-angka di sini memenuhi, ya, tetapi biayanya dia jauh lebih murah lagi dari 2.060.000. Nah, kalau memang nanti sudah dicek pada fase visible kedua ada yang lebih murah, berarti ini jadi nggak kepake gitu. Ini solusi yang awalnya tadi nggak kepake. Tapi kalau ketika diuji pada visible yang selanjutnya dia sudah yang paling murah, berarti ini jawabannya. Ya. Nah, ini adalah solusi awal. Bisa sampai sini? Ada pertanyaan? Ini namanya metode least cost. Nah, saya mungkin sampai sini dulu ya. Mau lanjut? Atau lanjut stepping stone? Oke lah, nggak apa-apa sampai sini dulu. Jadi, hasilnya nanti seperti ini. Itu nanti Anda lihat ya, diperbaiki aja slide-nya. Slide-nya kayaknya kemunduran saya kerjain itu. Nah, sebentar. Di Pomwin kan ada ya masalah transportasi kan ya, Mas, yang kemarin instance foto. Ada, Bu. Nah, itu bisa Anda cek kalau mau jawab. Ya, ini dikerjakannya pakai manual, terus Anda bisa cek juga pakai Pomwin. Itu nanti pasti ketemunya sama. Untuk yang transportasi tinggal Anda pilih aja transportasi. Nah, nanti untuk visible awal dulu, kita sampai visible awal, nggak apa-apa, sedikit-sedikit yang penting Anda paham. Ya, sampai situ. Ini ya, ini tadi langkahnya, visible awal. Nanti ini saya upload ke e-learning. Terus nanti kesimpulannya kayak gini. Nah, ini kayak kesimpulan visible awalnya. Berarti kesimpulannya dari pabrik 1 ke distributor 1 kan nggak ada berarti kan ya. Dari Magelang ke Purwokerto kan X, berarti kan 0. Artinya dia nggak punya
pengiriman, nggak perlu dikirim. Gitu. Magelang ke Jogja berarti kan 70, Magelang ke Semarang 50, dan seterusnya, Brebes ke Semarang 0. Nah, ini nanti dikasih keterangan seperti ini. Tidak ada pengiriman kalau 0. Nah, dengan biaya transportasi yang dikeluarkan adalah ketika dikalikan, dijumlahkan, dapatnya 2.060.000. Nah, ini sampai sini adalah solusi visible awal, pakai metode disclose. Ya. Nah, ini sampai sini. Nanti saya minta berarti selanjutnya, setiap kelompok Anda, buatlah soal atau contoh kasus, nyari lagi, silahkan mencari, membuat kasus yang seperti ini tadi. Soalnya mana tadi? Ini ya, seperti ini tadi. Tetapi saya minta minimal 5 sumber, 5 tujuan. Ini kan 3 nih contoh saya nih. 3 pabrik, 3 distributor. Kalau yang punya Anda, saya minta 5. 5 sumber, 5 tujuan. Jadi tambahin 22 ya. Mau 56 boleh, 510 juga boleh. Yang penting minimal 55. Ya. Nah, kemudian terserah soal ceritanya mau seperti apa. Misalnya yang dikirimkan apa? Misalnya gas gitu kan, distribusi gas misalnya, atau distribusi bahan pokok misalnya. Terserah saja. Atau distribusi masker misalnya, ya kan? Anda bisa mengarang atau yang penting nggak apa-apa, nggak lihat, justru jangan lihat dari internet. Anda bikin kreatif aja, data fiktif aja nggak apa-apa. Yang penting 5 sumber, 5 tujuan, yang mau didistribusikan barangnya apa, monggo terserah. Terus nanti kan Anda punya data ini ya, ini juga fiktif aja nggak apa-apa. Misalnya masker nih berapa ton misalnya kan, satuannya boleh saja kan, dari pabrik A ke kota A misalnya berapa ton misalnya. Nah, terus permintaannya juga sama, dari setiap kota mintanya berapa ton misalnya. Terus ada data biaya distribusinya per ton misalnya. Dari Magelang, misalnya dari Jogja, Jakarta gitu kan, biayanya misalnya 15.000 gitu kan. Jadi kalau 55 berarti 25 ya. 5 sumbernya, tujuannya kan 5, berarti 25 variabel kan ya. Nah, itu jangan dibuat sama. Jangan dibuat sama atau mirip ininya apa biayanya. Nanti kalau terlalu banyak kesamaan akan sulit juga untuk menghitungkan. Kita kan beda-beda kota ya, pastinya kan ada perbedaan biaya ya. Nggak mungkin kalau sama itu kan berarti sumber dan tujuannya agak mirip atau dekat. Nah, ini dibuat nanti agak beda supaya kelihatan nanti perbedaan. Jadi 25 biaya. Jadi ada 3 data yang harus Anda cari, data kapasitas, data permintaan, sama data biaya. Nah, kalau sudah, Anda buatkan seperti ini, variabel keputusannya, terus fungsi tujuan, fungsi kendalanya, sampai ketemu list cost-nya. Seperti ini tadi. Nah, nanti hasil akhirnya berapa biayanya? Kalau sudah pakai metode list cost, dari soal yang Anda bikin tadi, dapatnya berapa? Ya, terus hasil kesimpulannya dibikin sampai seperti ini. Sampai slide 11 ya tugasnya. Seperti sampai slide 11. Ya, ada pertanyaan? Tugasnya? Yang masalah transportasi aja. Kalau yang tadi kan simplexnya ya nggak usah, sudah selesai kan ya. Tambahannya tadi kan metode 2 fase sama metode 52 itu untuk nambahin metode yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke kasusnya transportasi. Jadi tugasnya yang Anda cari sekarang yang transportasi. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Di tugas? Enggak ada? Itu data-datanya ngarang aja kan Bu? Boleh. Justru jangan, kalau bisa jangan lihat internet. Internet itu soalnya cuma itu aja. Saya lihat udah hampir semua itu kan banyak sekali ya. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari aja Anda bisa membuat sendiri juga kan. Ngarang aja nggak apa-apa. Yang penting masuk akal kan ya. Kalau misalnya masuk akal tuh maksudnya biaya pengiriman, masa dari Jogja ke Solo lebih mahal dari Jogja ke Jakarta gitu kan. Nggak masuk akal kan ya. Harusnya kan Jogja ke Solo lebih murah daripada Jogja ke Jakarta kan gitu. Ya dikira-kira lah. Baik Bu, terima kasih. Coba
Masih ada nggak ininya, pomwinnya di apa? Ditunjukkan sebentar, coba dibuka di share screen. Siapa kemarin ya? Minta tolong dong saya. Soalnya saya belum install ya. Yang pomwin siapa yang punya kemarin? Mbak, tadi siapa Mbak namanya? Lupa saya. Yang kemarin install siapa? Nggak ada? Satu aja, salah satu aja. Cuma menunjukkan sedikit.